A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian hadis kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita pagi hari yang berbahagia ini. Kita membahas tentang hadis arba'in. Kajian kita siang ini agak susah sedikit, pelan-pelan kita belajar di majelis ilmu kita ini. Oke, semuanya siap belajar? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dijelaskan bahwa man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Ya, catat artinya aja, nggak usah catat Arabnya, nanti puyeng. Jadi tarjim pula kita. Ya, man amila amalan laisa lahu min amrina, kata Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amal, oke, barang siapa yang melakukan sebuah amal laisa lahu min amrina, bukan dari perintah dan ajaran kami. Ini Rasulullah nih pernah bersabda, man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amal laisa lahu min amrina, bukan dari perintah kami atau anjuran kami atau apa yang kami sampaikan, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Tertolak. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Ini adalah bab soal bid'ah. Nah, pernah dengar kata-kata bid'ah? Oke, sering ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amal bukan dari perintah kami, maka amalnya itu akan tertolak. Nah, apa yang pengen kita sampaikan? Jadi begini Bu, nanti inti dari ceramah kita ini adanya di akhir. Di akhir akan saya jelaskan. Dalam hal ini saya akan mengulang kembali tentang sunnah. Biar di akhir kita udah ngerti mana yang bid'ah, mana yang tidak bid'ah. Oke, kita mulai ibu-ibu. Jadi gini Bu, sunnah itu ada, pernah dengar kata-kata sunnah Rasul? Wah, ini sunnah Rasul nih, ini sunnah Rasul nih, ini sunnah Rasul nih, gitu ya. Nah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah Rasulullah itu terdiri sumbernya ada tiga. Sumber sunnah ada tiga. Yang pertama
Jadi lupakan dulu soal bid'ah. Nanti bid'ah akan kita ngerti setelah kita membahas tentang sunnah. Nanti ibu-ibu ada yang mau tanya silahkan, saya hanya beberapa menit menjelaskan. Oke. Sunnah itu, sumber sunnah itu ada 3. Ya. Yang pertama, sumber sunnah ada namanya sunnah Rasulullah yang sumbernya adalah sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Sunnah qauli itu adalah sunnah yang bersumber dari perkataan Rasul. Saya pelan-pelan. Yang pertama ada namanya sumber sunnah. Yang pertama adalah sunnah qauli namanya. Apa namanya? Sunnah qauli. Qauli itu artinya perkataan. Berarti sunnah Rasul yang bersumber dari perkataan Rasul. Oke, yang mau catat boleh catat dulu. Oke, sunnah qauli yang bersumber dari perkataan Rasulullah. Nah, otomatis karena Rasulullah berkata, maka ada hadisnya. Iya dong, ada hadisnya. Sunnah qauli itu adalah segala hadis atau perkataan Rasulullah. Nah, jadi ibu-ibu misalnya pernah dengar dari ustadz-ustadz bunyi hadis. Misalnya bunyinya begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya datang majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Gampang ibu datang majelis ilmu, senang ibu ringan datang majelis ilmu, happy ibu walaupun deg-degan setoran hafalan tapi bahagia dalam majelis ilmu. Tak tidur ibu semalaman karena setoran hafalan tapi ibu senang hadir, walaupun nengok mobil ustazah udah ketakutan tapi ibu senang, happy, tetap mau datang. Maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah nanti ibu ndak apa-apa capek-capek belajar, Allah akan mudahkan nanti ibu jalan menuju surga. Itu sunnah, ada dalilnya. Kenapa ada dalilnya? Karena bersumber dari perkataan Rasulullah. Makanya namanya sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Apa itu sunnah qauli? Yang sumbernya dari perkataan. Jadi ada hadisnya, itulah. Tapi nanti kita akan belajar tidak semua sunnah ada hadis. Jadi jangan kita mana hadisnya Pak Ustadz, mana hadisnya Ustazah. Tidak semua sunnah ada hadis. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Contoh lagi sunnah qauli. Misalnya nih, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Ya, ada hadisnya. Kenapa ada hadisnya? Karena dia sunnah yang bersumber dari perkataan Rasul. Ya, siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Makanya ada 2 pilihan. Ngomong baik-baik, kalau nggak bisa ngomong baik-baik ya diam. Itu ada hadisnya? Ada. Kenapa ada hadisnya? Karena sumbernya adalah qauli, perkataan Rasul. Contoh ada hadis lagi, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'nina wal kadzibatu dzibah. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Jadi kalau ada ibu-ibu ragu, tinggalkan. Al ajalatum minasyaitan, tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Itu semuanya ada dalilnya. Jadi kalau ibu tanya, Ustazah, emangnya kalau salah ngomong dosa? Saya bilang dosa. Terus gimana Ustazah? Masa hati-hati kalau ngomong? Betul hati-hati. Karena ada dalil, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Ada dalilnya karena sumbernya adalah perkataan Rasul. Sampai sini paham? Oke, kita lebih detail lagi. Nah, hadis yang sumbernya adalah perkataan Rasul, ini nanti kekuatannya macam-macam. Yang kita ulang yang kemarin, masih ingat? Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, lemah.
Kenapa ada hadis itu yang mutawatir, yang sahih, hadis lemah, hadis kuat, hadis palsu? Pernah dengar kan? Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan hadis ini kuat? Apa yang menyebabkan hadis ini lemah? Apa yang menyebabkan hadis ini palsu? Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini. Ini agak tinggi sedikit kita kaji karena ini namanya Masjid An-Najah. Harus kita tinggikan sedikit kaji kan? Tak boleh sama ilmu dengan yang lain. Kau tak paham juga, jewer telinga. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Rasulullah ini kan bersabda. Sabda Rasulullah tadi namanya sunnah apa? Qauli. Sumbernya dari perkataan Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika bersabda, kan ada orang lain di situ. Mungkin ada Aisyah. Rasulullah ini kan ngomong. Kepada siapa Rasulullah ngomong? Bisa jadi ngomongnya kepada Sayyidatina Aisyah. Bisa jadi ngomongnya kepada sahabat lain seperti seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar. Katakan ada Rasulullah. Nah, ini saya ambil contoh. Rasulullah bicara atau mengeluarkan hadis kepada ibu, namanya sebut aja, Bu Siti, Bu Cucu, Bu Ana, Bu Nurjani, Bu Ana juga. Ibu yang berlima ini, Rasulullah ngomonglah kepada ibu yang berlima. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis. Sampai situ paham? Mereka yang berlima ini mendengarkan hadis. Paham? Mereka yang berlima ini adalah perawi hadis atau periwayat hadis. Sampai sini paham? Nah, tapi kita tengok nih mereka yang berlima ini nih. Mereka berlima ini kan menyampaikan juga kepada orang lain. Ya dong? Makanya kalau baca hadis, pernah nggak ibu baca hadis an Abi Hurairah an Aisyah an kan rame. Nah, nanti hadisnya cuma sedikit aja di ujung. Pernah baca ya? Nah, jadi ibu yang berlima ini menyampaikanlah kepada ibu, siapa nama? Bu Aswilda, Bu Nur, Bu Erna, Bu Devi. Jadi mereka ini menyampaikan lagi kepada ibu yang berempat ini. Oke? Hadis akan dianggap kuat jika mereka yang berlima ini tidak pendusta, tidak mengerjakan yang makruh, ahli ibadah, ikatannya kuat, amanah, jujur. Yang berlima ini jujur. Yang berempat ini juga sama, tidak melakukan yang makruh. Maaf, kencing berdiri makruh walaupun bagi laki-laki itu tidak bisa jadi periwayat hadis. Periwayat hadis tak boleh melakukan yang makruh, meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Nah, yang berempat ini sama, baik, tidak pendusta, hafalannya kuat kayak Aisyah. Hadis kalau diriwayatkan oleh Aisyah itu sahih semua. Karena Aisyah itu hafalannya kuat. Jadi yang disampaikan oleh Rasul betul-betul dia ingat. Jadi fix hadis itu, paham ya? Tak ada yang berkurang, tak ada yang berlebih. Coba kalau dia itu tak kuat hafalannya, Rasul ngomong apa, dia ngomong apa. Jadi hadisnya lemah, paham maksudnya ini? Maka ketika ini orang bagus berlima, ini orang bagus berempat, status hadis mutawatir. Mantap, oke? Nah, kemudian ini bagus berlima, ini bagus berempat, tapi ada satu yang tak bagus, Bu Nur nih. Pura-puranya nih. Maka hadisnya turun jadi sahih. Iya dong? Bisa dipakai. Nah, ternyata ini berlima ini bagus, berempat ini tak jujur orangnya, suka ngerjakan yang makruh. Maka hadisnya statusnya hasan. Bisa dipakai. Di bawah sahih ada hasan. Tapi yang berlima ini yang kacau balau, maka status hukumnya hadis lemah. Gitu dia. Paham? Itu sebab dari mana ada status hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, itu dari orang-orang ini. Dari perawinya. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya ilmu takhrijul hadis. Melihat nih siapa orangnya ini. Orangnya ini siapa, dicek satu persatu. Kalau kita kuliah di jurusan hadis, ini orang ini, jadi bisa kita menentukan hadis sahih dan hadis tidak sahih. Melihatnya bukan dari Rasulullah, tapi dari orang 9 ini. Paham? Itu sekedar pengetahuan saja. Jadi
Biografinya. Dilihat track recordnya. Kan ada buku-buku biografi. Misalnya perawi hadis Abu Hurairah. Cengok profilnya. Tapi kitabnya Arab, Bu. Ibu udah usah nyari lah. Ada biografi yang bagian luar aja, yang bagian dalam macam banyak diri dari mana kita tahu. Itu udah selesai, sudah ada kumpulannya, udah ada yang mempelajarinya, udah ada kesaksiannya. Nah, lihat dia biografinya. Jadi kalau orang-orang ahli hadis itu, kalau kuliah S1 saja di tafsir hadis, itu dia udah hafal itu sanad-sanadnya. Hadis yang lebih tinggi daripada sohelah, ibaratnya dia mendekati Al-Quran. Oke? Dah, paham? Jadi sunnah yang pertama adalah sunnah qauli. Kalau kita dengar ini nanti, ibu hidup sampai akhir pertemuan ini, kita akan tahu yang mana bid'ah, yang mana tidak bid'ah. Oke, selanjutnya, apakah semua sunnah ada hadisnya? Apakah semua sunnah ada dalilnya? Ibu yang suka-suka nanya, dalilnya apa sah? Dalilnya apa Ustadz? Tidak semua sunnah ada dalilnya. Ada sunnah yang kedua, sumber sunnah yang kedua, namanya adalah sunnah fi'li. Apa namanya? Saya terlalu cepat? Saya terlalu cepat ya? Dari tadi terlalu cepat ya? Enggak. Yang kedua ada namanya sunnah fi'li. Sunnah fi'li. Fi'li itu siapa Ibu? Maafkan saya. Yang kedua ada namanya sunnah fi'li. Apa itu sunnah fi'li? Sunnah fi'li adalah sunnah perbuatan Rasulullah. Bisa jadi ada hadisnya, bisa jadi tidak ada hadisnya. Contoh sunnah perbuatan Rasul. Bu, ada nggak hadis tentang cara takbir yang benar? Oh, laki-laki maka jempolnya di bawah telinga. Perempuan maka harus dikatup ketiaknya, lalu begini. Cara duduk antara dua sujud, kakinya satu dilipat, satu dinaikkan. Duduk tahiyat akhir, satu dimasukkan, satu dinaikkan. Itu ada hadisnya nggak? Nggak ada. Hadisnya cuman sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tentang cara-cara salat yang kayak gitu tidak ada hadisnya. Cukup fi'li, hanya melihat saja, perbuatan Rasulullah saja. Oke, sekarang saya tanya, ibu kalau baring disunahkan miring ngadap ke kanan. Ke kanan itu adalah kiblat. Ada hadisnya? Tidak. Sumbernya adalah perbuatan Rasulullah. Ada juga yang ada hadisnya, sebagian, tapi sumbernya bisa jadi dari perbuatan Rasulullah. Coba jawab, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, pasang celana kaki, keluar celana kaki, pasang baju kaki, tangan kanan, buka baju tangan. Nah, itu ada yang sebagian ada dalilnya, ada sebagian tak ada dalilnya. Sumbernya adalah karena istri Rasulullah melihat Rasulullah dan istrinya yang menyampaikan. Contoh Bu cucu ini katakanlah Aisyah. Rasulullah itu cara tidurnya dia tak ngomong kepada istrinya. Istri cuma nengok aja dari perbuatannya. Lalu Aisyah meriwayatkan hadis. Apa kata Aisyah? Ra'aitu Rasulullah. Saya pernah menengok Rasulullah. Berarti dia menengok. Pernah dengar kata-kata ra'aitu Rasulullah. Kalau ra'aitu, saya pernah menengok. Kalau dia menengok, berarti Rasulullah tidak menyampaikan. Dia cuma nengok dari perbuatan. Paham? Tapi kalau sami'tu minar Rasulullah, saya pernah mendengar dari Rasulullah, berarti Rasulullah ngomong. Hadisnya qauli. Jadi kayak gitu dia.
Jadi tak semua-semua ada dalilnya. Nah, jadi ada sumber sunnah yang ada sumbernya adalah dari perkataan. Maka keluarlah sebuah hadis, betul? Ada yang sumbernya dari perbuatan, maka tidak keluar hadis, cuman disampaikan oleh sahabat karena perbuatan Rasulullah. Paham? Ada yang bingung? Ada yang ada hadisnya, ada juga perbuatannya. Ada hadisnya, ada juga perbuatannya. Ada yang salah satunya aja. Nah, sekarang nomor 3. Nanti setelah ini mau tanya dalam dan luar tema silahkan kalau yang ini sudah paham. Karena tak perlu 1 jam menjelaskan tentang hal segampang ini. Gampang, kamilah kelingan saja gampangnya. Yang tadi pertama sunnah qauli, yang kedua sunnah fi'li, dan yang ketiga ada sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Takriri pakai qa. Apa itu sunnah takriri? Sunnah takriri itu adalah Rasulullah tidak mengatakan, berarti tidak ada hadisnya. Yang kedua, Rasulullah tidak melakukan. Pertama, Rasulullah tidak menyampaikan, berarti tidak ada qauli kan? Betul, tidak ada hadisnya. Oke? Kemudian Rasulullah juga tidak melakukan, berarti tidak ada fi'li. Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah juga tidak melakukan. Jadi tidak disuruh, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diamnya Rasul tanda itu boleh. Saya kasih contoh. Tadi sunnah qauli ada hadisnya, betul? Sunnah fi'li tidak ada hadisnya, atau bisa jadi ada. Dan yang ketiga sunnah takriri. Sunnah takriri adalah tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dikatakan oleh Rasul, tapi ketika sahabat melakukan, Rasulullah diam. Diamnya Rasul tanda itu boleh. Contoh, apakah Rasulullah pernah sholat taraweh 20 rakaat? Tidak pernah. Jadi untuk sekedar ibu tahu, Rasulullah itu tidak pernah taraweh 20 rakaat. Lalu kenapa di Masjid An-Nur 20 rakaat? Kenapa di Masjid Ar-Rahman 20 rakaat? Rasulullah tidak pernah melakukan taraweh 20 rakaat. Kan gitu. Taraweh 20 rakaat itu sunnah takriri, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Diamnya Rasul tanda boleh. Saya pelan-pelan. Seandainya ada yang mengatakan bahwa segala yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, berarti itu bid'ah dong. Ternyata kan tidak semua bid'ah. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat, Rasul diam, itu bukan bid'ah. Kalau dikit-dikit, itu kan tak pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah itu tarawihnya cuma 8 rakaat misalnya gitu ya. 20 rakaat nggak pernah. Tapi kan sahabat melakukan. Apakah bid'ah? Kalau bilang bid'ah berarti membid'ahkan para sahabat. Iya dong. Udah paham? Contoh lagi. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat tasbih berjemaah. Kenapa ibu sholat tasbih berjemaah di Ar-Rahman? Kenapa ibu sholat tasbih berjemaah di masjid-masjid? Rasulullah tidak pernah lakukan, Bu. Rasulullah sholat tasbihnya sendiri. Tapi jika suatu ketika
Rasulullah melakukan sholat tasbih masing-masing dengan para sahabat. Lalu ada salah satu sahabat yang dia kumpulkan orang, dia buat jamaah. Maka Rasulullah berkata, kenapa kau kumpulkan orang untuk sholat tasbih berjamaah? Saya senang sholat berjamaah ya Rasulullah. Umar pelakunya. Rasulullah cuman bilang, nya itu tandanya boleh. Paham? Apa contohnya lagi? Banyak bu, sunnah takriri. Tapi itu bukan bid'ah bu, itu namanya sunnah takriri. Orang suka bingung membedakan mana bid'ah, mana sunnah takriri. Contoh, ruku. Itu kan 3 kali bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gitu ya deh. Boleh nggak dibaca lebih dari 3 kali? Jawabannya boleh. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha rukunya lama rukunya, sampai Rasulullah bertanya, ya Aisyah, kenapa engkau lama rukunya? Apa kata Aisyah? Qara'tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 600 kali, bayangkan. Sakit punggung. Ya, setelah itu Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah tanda itu boleh. Makanya untuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali saja. Imam Hanafi bilang harus 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat kalau dalam sholat berjemaah itu 3 kali aja. Karena ada yang tua-tua, ada yang sudah expired, nanti tumbang dia. Tapi kalau sholat sendiri sangat dianjurkan lebih dari 3 kali. Jadi subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la itu dianjurkan lebih dari 3 kali. Sebelum saya menjawab kunut ya, kita pahami dulu sebentar sunnah takriri. Contoh, zikir 33 kali. Ibu sehabis sholat zikir berapa? 33 kali. Apakah Rasulullah zikir 33? Tidak. Rasulullah itu kalau zikir itu 700 kali istighfarnya. Kenapa ibu 33 kali? Emangnya ada hadisnya? Tidak ada. Emangnya Rasulullah melakukan 33 kali? Tidak. Loh, apakah semua ibu zikir 33 kali itu bid'ah? Tidak. Itu sunnah takriri. Sahabat, begini dia habis sholat. Bertanyalah Rasulullah, ya sahabat, limadha hakadha wa hakadha? Ngapa kau gini-gini? Ya, bertasbih. Saya sedang berzikir ya Rasulullah. Kam zikrak? Berapa kali zikirmu? 33 kali ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku suka angka 3. Rasulullah diam. Diamnya Rasul, tanda itu boleh. Paham nih? Sunnah takriri. Jadi tidak dilakukan oleh Rasul, tak apa-apa. Yang penting ada sahabat melakukan dan Rasul mendiamkan. Diamnya Rasul itu bukan bid'ah. Diamnya Rasul, tanda itu boleh. Namanya sunnah takriri. Silakan. Ini berarti zaman Rasul aja bisa. Ada kalau Rasul udah beda, Bisa. sahabat lakukan atau yang anak ibu yang meneruskan nggak bisa. Bisa. Lah kan bisa tasbih berjemaah kita. Bisa. Sumbernya pada masa Rasul bisa dilakukan sampai sekarang. Nah, itu sunnah takriri. Benar. Kita ibadah apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan guru-guru kita kan melihat dari sumber sunnahnya. Gitu. Tapi mau belajar hadis pula, ginilah nih bentuknya nih. Agak pening ya. Pening-pening lalat ya kan.
Nah, ini pembahasan lain. Oke, kita jawab. Ustazah, iya. Kalau kita lihat dari Rasulullah itu hajinya naik unta jalan kaki saja. Terus kita apakah harus naik unta? Itu cara menjawabnya dengan kaidah usul fikih. Ingat, sumber hukum Islam ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan menggunakan kaidah usul. Coba ibu-ibu biar nggak bingung, gini bentuknya. Ada kaidah usul fik, taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya metode hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu. Sebelum saya menjawab soal unta tadi, saya jawab tentang uang dulu deh. Dulu Rasulullah itu kalau jual beli adalah barter. 2 liter air diganti dengan 1 kilo kurma. Dulu barter. 1 kilo kurma dijual dengan 2 liter air. Makanya saat paceklik ada orang Yahudi itu menjual air dengan harga yang mahal. Dulu sistem tukar menukar kita itu pakai sistem barter. Lama kelamaan waktu berkembang. Akhirnya berubah pada masa Rasulullah pakai uang dinar, dirham dan uang logam. Bahkan dalam riwayat ada orang yang memakai uang itu, yang menggendong orang kaya menggendong uang itu sampai bungkuk punggungnya. Akhirnya diganti dengan uang yang lebih ringan, itulah uang kertas. Ternyata uang kertas juga rawan hilang, rawan cobek, rawan palsu, betul? Maka sekarang ada namanya uang barcode, e-money, e-wallet. Sekarang mau sedekah barcode aja, mau belanja barcode aja. Ibu kalau pergi sama anak muda, jarang dia punya uang cash. Saya, iya kan? Mana ada uang lagi? Nanti 10 tahun lagi nggak ada uang beredar. Semuanya cuma pakai uang handphone saja. Saya ada kejadian menarik. Pergi ke Yogyakarta bersama teman-teman saya penelitian. Ini orang-orang udah punya uang semua. Tapi rata-rata uang kami itu uang di dalam handphone. Kami jarang bawa uang cash. Giliran mau makan, berebut pengen bayar, mengeluarkan handphone semuanya. Aku aja. Berebut pengen bayar karena memang ada uangnya, tapi di dalam handphone kami. Sekali-kali kami nggak pernah naik beca. Saya tak pernah naik beca. Di sini nggak ada beca. Di kampung saya nggak ada beca. Ada beca. Woi besti, sekali-kali naik beca yuk. Boleh juga Nel. Aku belum pernah naik beca. Bayangkan saya di Jogja itu 1 tahun 4 bulan kuliah nggak pernah naik beca. Karena waktu saya kuliah dulu ada motor saya dulu motor saya yang saya beli di sini dikirim. Nah, motor anak muda ya kan. Nah, wah akhirnya saya pengen naik beca. Pas naik beca tatap-tatapan. Ada uang cash nggak? Nggak ada. Ada uang cash nggak? Nggak ada. Aduh nggak bisa kita naik beca. Giliran bayar buat beca doang, itu nggak ada yang mau bayar gitu loh. Giliran makanan kita bisa bayar kan kayak gitu ibaratnya ya. Nah inilah uang sekarang itu udah berubah. Ujungnya tengok-tengok nggak jadi naik beca. Akhirnya besok-besok tarik duit baru ada naik beca. Iya kan? Nah seperti itu. Nah itu sama dengan unta tadi. Dulu orang bergerak pakai unta. Lama kelamaan pakai kendaraan. Haji naik pesawat. Bisa jadi suatu ketika nanti adalah naik pesawat jet. Itu kan hukum yang kayak gitu boleh berubah. Dulu orang belajar dengan guru, datang ke tempat guru. Sekarang gurunya yang nyetir ke tempat muridnya. Iya kan? Dulu orang belajar itu lututnya dia harus tempelkan dengan gurunya. Sekarang takut sama guru, udah duduk samping saya, ustazah lari dia. Ya deh. Atau sekarang ada namanya belajar online. Nah itu bab perkembangan zaman. Kalau dia hasil teknologi, hukumnya boleh. Al-madaniyah al-ibahah. Segala hasil teknologi, hukumnya boleh. Nah, itu nggak apa-apa berubah-ubah, Bu. Bentuk bangunan juga dulu berubah-ubah. Ya kan, dulu dengan sekarang. Pada zaman Rasulullah, itu pintu di samping, Bu. Kita pintu di depan. Pintu wanita rumah muslimah itu harusnya di samping, bukan di depan.
Biar kalau kita buka aurat di rumah, buka pintu masuk angin, bisa. Sekarang kalau pintu di depan rumah, ibu buka aurat, lalu kemudian ibu buka pintu, nampak auratnya, tidak boleh. Jadi semua yang pintu-pintu depan rumah itu, rasailah, tidak bisa buka pintu. Tukarlah ke atas pintu. Nah ini dia ya, paham maksudnya ya? Jadi dalam hal dunia itu nggak ada masalah. Tapi dalam hal ibadah itu dia. Nah yang mana kayak gini. Kemudian ada lagi yang dianggap orang bid'ah, yaitu ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apakah maulid Nabi itu bid'ah? Ya kan? Maulid Nabi tentu Rasulullah tidak melakukannya karena dulu Rasulullah sibuk dengan peperangan. Lalu ada para sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan maulid Nabi. Lalu kemudian dia ada syiar, ada yang dakwah di sana, ada silaturahmi di sana. Ya selagi tidak ada kesyirikan di sana, maka dia dibolehkan. Kenapa? Karena ada alasan lebih banyak manfaat dibanding mudarat. Yang ditinggalkan itu kalau terlalu banyak mudarat. Misalnya budaya maulid Nabi yang akhirnya misalnya nih ada kepercayaan tertentu ya di maulid Nabi itu, atau misalnya kayak tahlilan, ya kan? Tahlilan itu sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, ini orang harus ingat mati, maka mereka memilih waktu-waktu tertentu biar orang ingat mati. Diunjangnya tasyakuran, orang datang ke rumah ya, lalu kemudian dia ingat mati. Selagi ada kebaikan lakukan. Boleh itu adalah tidak baca Quran selain tahlilan, itu satu. Yang kedua adalah dengan tahlilan kita menganggap mayatnya itu hidup lagi, ya kan? Yang ketiga adalah kita menganggap saat tahlilan hanya boleh di hari-hari tertentu, padahal boleh di semua hari, kan gitu maksudnya. Jadi ini kita mesti hati-hati. Jadi ada sunnah perkataan, ada sunnah perbuatan, ada sunnah diamnya Rasul. Jadi tak semua ada dalilnya. Semua hal ada dalilnya. Ada yang bersumber dari perbuatan Rasul tidak ada dalilnya. Apalagi dia bersumber dari diamnya Rasul. Orang Rasul diam gimana ada dalilnya? Ustazah apa dalil sholat tasbih berjamaah? Nggak bakal ada dalilnya. Ya, nggak bakal ada dalilnya. Karena dia sunnah takriri. Apa dalil maulid yang nggak bakal ada? Ya, paham maksudnya ini? Jadi tidak semua hal harus ada dalilnya itu. Nah, contoh lagi. Sholat 10 rakaat. Contoh, saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak dalil tentang sholat taraweh? Ibu cari sampai dapat. Cari dalil tentang sholat taraweh. Lalu kenapa antum semua taraweh? Dalil tentang taraweh itu cuma ada gini, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, siapa yang mendirikan malam Ramadan dan mendirikan dengan apa? Enggak cuma taraweh dong, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat taubat, bisa dengan taraweh, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi mana dalil tarawehnya? Enggak ada. Loh, kok enggak ada dalilnya? Masa segala sesuatu harus ada dalilnya? Sekarang saya tanya, mana dalil sholat taraweh? Wah, enggak ada dalilnya. Terus kalau enggak ada dalilnya, tetap mau kan? Nah, jadi taraweh itu sunnah fi'li. Dia bersumber dari perbuatan, bukan perkataan. Dia sumbernya dari perbuatan, ya, bukan dari. Ya, contoh misalnya nih, apa sumber dalil sunnah dari yang namanya sholat taraweh? Suatu ketika Rasulullah SAW di malam Ramadan, Rasulullah melakukan taraweh sendiri, oke? Ditengok dulu oleh sahabat. Berarti kalau Rasulullah melakukan, sumbernya apa? Perbuatan. Ya kan? Maka Rasulullah melakukan itu. Hari kedua Rasulullah melakukan lagi. Ada perbuatan. Ditengok oleh sahabat. Oke, dipantau dulu nih. Ditengok nih perbuatan Rasul. Hari ketiga, lalu kemudian Rasulullah melakukan sholat lagi taraweh. Ditengok nih oleh sahabat. Hari keempat, ketiga dan keempat Rasulullah kemudian melihatnya. Melihat sahabat mulai mengikuti Rasulullah. Hari ketiga dan keempat diikuti oleh oleh sahabat. Hari keempat Rasulullah tidak pergi taraweh. Lalu kemudian diutuslah Abu Bakar untuk kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau enggak taraweh? Kami lagi kumpul di masjid sudah menunggumu.
Apa kata Rasulullah? Ini perbuatan Rasulullah loh. Kan Rasulullah nggak datangkan tuh perbuatan. Saya tak datang tarawih tiap malam karena aku takut menganggap itu wajib. Makanya aku kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak. Itu perbuatan Rasul. Jadi nggak semua hal harus ada dalilnya, Bu. Jadi biar kita paham nih bahwa ada sesuatu sunnah yang berdalil, ada yang dalilnya dari perbuatan Rasul, ada yang dalilnya dari sunnah Rasul, dari diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham saya? Gitu. Tafadhol. Yang penting tidak ada kepercayaan di dalamnya. Misalnya ibu hanya mau baca di saat itu aja. Ibu hanya mau baca di waktu tertentu aja. Itu yang nggak boleh. Oke? Nah, gitu dia. Banyak Bu yang nggak ada dalilnya. Sholat tasbih berjamaah juga nggak ada. Misalnya gitu ya. Jadi apa sih tujuan kita menyampaikan ini, Bu? Tujuan kita menyampaikannya adalah pertama, kita ngerti sunnah itu secara umum. Bahwa sunnah itu ada yang sumber perkataan Rasulullah. Kalau dia sumber dari perkataan Rasulullah, ada dalilnya. Ada yang bersumber dari perbuatan Rasulullah, bisa jadi ada dalil, bisa jadi tidak. Ada yang bersumber dari diamnya Rasulullah, itu tidak ada dalilnya. Tapi diamnya Rasul, ada juga kadang-kadang Rasulullah bicara walaupun Rasul tidak melakukan. Contoh, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga?" Maka Bilal mengatakan, "Aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku." Maka Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah tentang sholat wudu, tandanya itu boleh. Dan Rasulullah akhirnya memerintahkan dalam bentuk dalil. Nah, gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi inilah dengan sunnah ke perkataan, perbuatan, dan sunnah diam. Diam ini nggak ada dalilnya. Nah, tapi kalau ibu dengar dalil, itu dia ada di, bisa jadi Al-Quran adalah dalilnya, bisa jadi sunnah adalah dalilnya, bisa jadi ijma, bisa jadi ijtihad, itu bisa. Ini udah macam kuliah nih ya. Oke. Hah? Lomba 3 bulan lagi. Nah, jadi sebenarnya Bu, kalau halnya itu adalah, intinya adalah Bu, kalau dia adalah persoalan fikih, ada perbedaan pendapat, itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan dipusingkan ya. Fikih itu selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada, ribuan kasus. Gimana? Kalau yang masalah hadisnya ada pendapat lain. Jadi begini, sumbernya kan tadi Al-Quran, sumber hukum Islam, Al-Quran, sunnah, ijma, kias. Ijma, kias nggak usah kita bahas sekarang. Sunnah ini kan hadis, dalam bentuk hadis, ya. Tetapi bisa jadi nggak ada perbedaan pendapat pada akhirnya? Ada Bu, penafsiran seorang ahli hadis terhadap sebuah hadis itu. Akhirnya muncul penafsiran, makanya ada ulama mazhab. Nah, kan itu. Hadis itu kan ditafsirkan kan? Masa bisa ibu baca hadis dan ditafsirkan? Bahaya nanti. Nah, muncullah ulama mazhab. Ulama mazhab diantaranya adalah Imam Maliki, punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi yang paling senior, dia lain sendiri. Ingat nih, lomba 3 bulan lagi. Ya. Jadi imam ini mereka menafsirkan dari hadis perbuatan Rasulullah. Dari Al-Quran, hadis perbuatan Rasul, semua mereka tafsirkan. Ada namanya Imam Maliki. Ini adalah imam yang kaya raya ini. Ya, orangnya parlente ini. Masya Allah, Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta, ya kan? Imam Maliki ini punya murid namanya Imam Syafi'i. Oke? Kemudian Imam Syafi'i
punya murid namanya Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Hanafi dia paling senior, tapi tempatnya ini berbeda. Mereka berempat ini punya perbedaan dalam menafsirkan. Dan itu biasa. Mereka ini imam mazhab loh Bu. Apa beda imam biasa dengan imam mazhab? Imam mazhab itu dia punya pengikut. Nah, saya jelaskan beberapa saja. Contoh, ya. Contoh misalnya nih, bersentuhan wudhu suami istri. Coba ibu bayangin nih, bedanya jauh banget Bu. Bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Sementara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru dan murid, bisa beda pendapat. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, gak apa-apa. Sumber mereka Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Repot itu adalah kalau kita yang beda pendapat, sumbernya perasaan dan kebaperan, ya kan? Beda, mereka ini ulama. Lakukan aja yang mana ibu mau. Contoh, ya kan? Ada yang bilang wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk asal tak menetes. Ada yang bilang boleh masuk asal tidak boleh duduk, tegak aja. Ada yang bilang boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau yang mana. Tentang kunut, beda lagi nih si kawan ini. Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi jarang bertemu karena lokasi beda, generasi beda. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjid lingkungan Imam Hanafi. Saat itu Imam Hanafi sudah meninggal. Coba ibu bayangkan. Lalu Imam Syafi'i menjadi imam sholatnya, lalu sahabat menjadi makmumnya. Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Bertanyalah sahabat kepada Imam Syafi'i, wahai imam, kami ini bingung jadi makmummu. Kenapa engkau biasanya mengandurkan kunut subuh? Kenapa sekarang kau tak kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sholat di lingkungan masjid Imam Hanafi. Walaupun mereka sudah tak ada, aku menghargai pendapatnya. Bayangkan. Maka tak boleh berdebat-debat, berantuk-antuk, saling menyalahkan sesama ulama. Tak boleh. Ilmu kita nggak seberapa dibanding ulama madhab, tapi mereka sangat menghargai. Tak boleh. Indonesia harus damai. Indonesia harus damai sesama ulama. Contoh lagi misalnya nih, ya. Apalagi contohnya tentang wudhu. Ada yang bilang wudhu cukup 3 helai rambut aja. Ada yang bilang sampai ubun-ubun. Ada yang bilang seluruh rambut. Ada yang bilang langsung ke telinga. Mana yang betul? Ketika perbedaan ulama mazhab, maka dia tidak ada masalah. Gitu. Yang jadi bingung itu adalah ketika satu ustadz datang, ustadz, apa hukum wanita, apa hukum persentuhan suami istri? Batal. Setelah wudhu, datang lagi ustadz lain, ustadz, apa hukum suami istri bersentuhan setelah ngambil wudhu? Tidak batal. Panjang jamaah. Mana yang betul nih? Lain ustadz, lain kaji. Banyak ustadz pening kepala. Makin sering mengaji, makin pening kepala, ya kan? Itu karena perbedaan mazhab. Cuman kebetulan ketika ustadznya datang, dia menyampaikan satu mazhab. Tapi kalau disampaikan semua, jemaahnya suruh pilih, sebenarnya aman aja dunia ini. Oke? Silakan Bu. Mencium. Karena Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Contoh, bersentuhan tangan dengan laki-laki yang bukan mahram dan perempuan yang bukan mahram. Ada yang bilang tidak boleh, haram. Ada yang bilang boleh aja. Kan kayak gitu. Nah, kenapa? Karena bersumber dari perkataan Rasulullah, lebih baik saya memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Tapi waktu Rasulullah berbaiat di kota Madinah ketika ingin menjadi khalifah, baiat pegang tangan wanita. Gitu. Iya.
Itu iya. Nah, makanya beberapa kawan kita misalnya di HTI, dia mengatakan mubah tapi pilih waro. Waro itu adalah hati-hati. Jadi saran saya, kita ya jaga wudhu lah 24 jam. Janganlah pegang sekarang udah biasa, ya. Sekarang udah biasa, maaf ya Pak, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Udah, saya udah jaga wudhu, ya. Walaupun sebagian ada yang membolehkannya. Tapi kalau dengan suami istri tadi ada sumber. Jadi mereka itu, para ulama madhab ini ketika berbicara dia pakai sumber. Bisa jadi sumbernya adalah kaidah usul fiqh tentang konsep kehati-hatian, maka dia anggap batal. Ya, bisa jadi pada zamannya. Jadi gini loh, kalau ulama madhab itu menentukan sebuah hukum, terikat dengan zamannya juga. Contoh, bisa jadi pada zamannya terlalu banyak orang yang menjaga wudhu, lalu kemudian orang itu berhubungan dan bersentuhan. Maka untuk kehati-hatian dianggap batal. Sama dengan Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, talak satu langsung dianggap talak tiga. Kenapa Ustazah? Kan Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Karena pada zaman Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal, banyak orang-orang yang talak. Maka Abu Bakar mengeluarkan ijtihad bahwa talak satu dianggap talak tiga. Itu ijtihad namanya, Mbak. Dan orang-orang yang ulama madhab boleh berijtihad. Bisa jadi latar belakang dari kehidupan di mana dia tinggal. Itu namanya adalah bab mafhum mukhalafah, di mana lingkungan dia tinggal menjadi pengaruh untuk dia menentukan sebuah hukum. Atau kondisi pada zamannya, orang yang murtad pada zaman Abu Bakar bunuh langsung, tak bayar zakat bunuh langsung. Lah Rasulullah kan tidak pernah. Mana ada sumbernya dari Rasulullah? Itu ijtihadian namanya. Ijtihadian itu mereka berhak mengeluarkan ijtihad, sebuah hukum yang tidak ada pada masa Rasulullah. Itu di masa Abu Bakar, talak satu langsung talak tiga. Lah Rasulullah kan nggak pernah, sama dengan pertanyaan kita ya kan? Nah, itulah ijtihad. Kita gimana, Bu? Kita gimana? Intinya kita gimana? Kita ini berfungsi sebagai muttabi. Apa itu muttabi? Ngikut saja. Apa yang kita ikut? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Lah bingung, ikut ulama madhab. Udah, kayak gitu. Tafadhol. Sedangkan kalau kita misalnya tawaf atau haji pun sangat ramai gitu, nggak bisa dihindari. Itu beda. Kalau untuk berada di dua tanah haram banyak hukum yang berbeda. Contoh, di tanah haram boleh sholat tanpa rukun. Kita lagi sholat nih, lalu kita ruku, lalu kita kemudian tegak, lalu kemudian sujud, nggak bisa bangun saking ramenya. Langsung aja lanjut dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud. Boleh. Kalau di sini mana boleh? Di An-Najah, ibu berdiri, ruku, i'tidal, sujud terus sampai salam. Mana boleh? Tapi kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di dua tanah haram boleh. Lagi, boleh sholat berpindah tempat. Di sini mana boleh, Bu? Pindah-pindah sesuka hati. Kalau di sana boleh kita sholat, ada orang geser, blek, lanjutkan sholat, digeser lagi oleh orang Arab, buk, lanjutkan sholat, nggak apa-apa. Itu yang kedua, termasuk yang Bu tanyakan tadi. Yang ketiga, boleh lewat di depan orang kalau sholat. Kalau kita di daerah, tidak boleh sholat lewat di depan orang sholat. Harus ada pembatas. Apakah pembatasnya itu sejadah, ataukah tas, ataukah HP? Kalau kita mau lewat depan orang sholat, dia nggak ada apa-apa, nggak ada pembatas. Kita yang ngasih pembatas, kita ambil pembatas, tap, lalu baru kita lewat. Nanti kita ambil lagi pembatas itu yang kita taruh tadi. Tapi di dua tanah haram boleh lewat di depan orang sholat tanpa pembatas. Itu banyak, Bu, kalau di dua tanah haram hal-hal yang berbeda. Nah, seperti ini. Gitu ya. Tanah haram kan gitu kan ya. Nah, karena buru-buru berdesak-desakan. Kenapa sih berdesak-desakan di tanah haram? Semua orang pengen masuk surga. Lah kenapa harus berdesak-desakan? Itu bukan dia niat nyenggol kita, tapi badannya yang besar, kita yang tersenggol sendiri.
Makanya pesan saya kepada keluarga saya yang pergi umroh, banyak sabar, lapangkan hati. Orang Arab itu atau orang-orang yang badannya besar-besar itu, kadang-kadang dia geser kita, geser. Bukan dia jahat, badannya yang besar, kita yang terlalu kecil. Berbaik sangka aja, semua kita pengen masuk surga. Diuji kelapangan hati kita. Hati-hati dengan kursi roda, kata saya gitu. Kursi roda itu sakit loh kalau kena kaki kita. Kalau kursi roda, hati-hati. Kena istighfar. Karena orang nggak akan ada niat nyakitin orang lain di situ. Ya, cuman karena badan kita besar, kita kesenggol. Apalagi kecil-kecil macam anak jahat, lewatlah sudah. Kita cuman sesiku dia. Dia bukan jahat, dia cuma sekedar tak sengaja saja. Berbaik sangka, lapang hati di situ ujian. Kadang bus datang terlambat, kadang air nggak hidup di kamar, ya kan? Kadang teman kita lama kali minta tunggu, lama pula. Nah, kan itu ujian bagi kita. Di sanalah diuji kesabaran kita. Allah pengen nguji. Oke? Cukup? Ada lagi? Nah, itu ya, dia Ibu ya. Nah, semoga ini kajian berat. Nah, apa? Dalam sholat. Nggak apa-apa. Dalam kitab fikih ibadah karangan Said Sabiq dijelaskan menggendong anak dalam sholat kalau dalam keadaan darurat tidak membatalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lama banget sujudnya. Ketika sujudnya terlalu lama, maka kemudian bertanyalah sahabat kepadanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sujudnya terlalu lama?" Apa kata Rasulullah? Bahwa ada cucuku Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bermain di pundakku. Aku biarkan mereka main lebih lama, baru kemudian aku kembali naik untuk sholat. Jadi kalau ibu ada anak kecil, dia nangis bayi, ya ibu angkat saja, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Pas sujud ibu taruh dulu sebisanya, baru ibu sujud lagi. Nangis lagi, ibu bawa lagi berdiri. Gak apa-apa, gak perlu ibu ulang sholatnya. Bahkan ibu boleh ikatkan anak. Kalau di Mekah kan diikatnya itu anaknya, ditaruhnya di dalam gerobak. Anaknya nangis, diambilnya bola, lalu kemudian dia masukkan ke dalam tempat anaknya. Itu dibolehkan ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sholat, kemudian di sampingnya ada kamar mandi, yang penting ditutup, nggak kena najis kan tempat sholatnya, nggak masalah. Nggak masalah. Sholat di depan cermin boleh nggak? Boleh nggak? Asal jangan ngobrol sama diri kita. Halo Besti, apa kabar? Mantap juga mau kena aku ini ya. Asal jangan gitu aja. Baik, demikian dari saya. Silakan baca doa. Yang mau baca doa kan udah belajar kan cara baca doa. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada yang mau tanya lagi? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qadar wa alhamdulillah wa tamit tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Watawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hamid alaina fi sakalatil maut wa najatna minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udzu bika minal jubni wal bukhli. Wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal minna. Wa'alaikumsalam jannata ma'al abrar bi'aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di depan Ka'bah. Sholat di depan Ka'bah. Lagi-lagi ini kita hidup dengan perkataan dalam Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti ini ya, diingatkan saya setoran ya. Hari Jabar Rahmah. Iya baik. Tanggal 21. Izin ya Bu. Oke. Ibu. Saya ingat nggak sama ibu Oh iya. Setiap bulan Ustazah ke Iya. Geraha. Iya ya Bu ya. Ingat-ingat wajah tadi. Barakallah. Udah di sini lagi Bu? Udah di sini lagi? Belum. Baik. Semoga bisa mampir ya. Siap. Makasih Bu ya. Mari Bu Nur. Iya, agak gemuk ya. Makanya tadi ini ibu yang di depan ya, masya Allah. Enggak. Sehat ya, masya Allah. Iya, buat Bu Nur tuh sebenarnya. Enggak, aman. Nah, pamit ya ibu-ibu ya. Oke. Mari Bu. Assalamualaikum. Mari ya Bu. Sholat di depan Ka'bah apa boleh menatapnya gitu Zah? Oh ya Allah, makasih ya Mbak. Maaf ya Mbak ya. Oke, jadi segan saya ngomongnya. Ya, makasih banyak ya Mbak. Mari Bu. Sholat di depan Ka'bah itu tetap disunahkan menghadap ke tempat sujud. Yang penting wajahnya kan ke arah Ka'bah kan. Terus ini berpindah matanya ketika tahiyat, baca tahiyat.
Jadi ketika tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah itu harus lihat telunjuknya. Nah, nanti setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru kemudian kembali lagi wajahnya ke tempat sujud. Gitu. Teman-teman banyak yang nanya saat aku kajian ya. Kita close. Banyak yang nanya nggak bisa jawab, aku lagi ceramah guys. Pas betul Zah. Allah. Tanya jawab ya malam ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke. Iya, sehat ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Spill dong tasnya pakai fingerprint deh. Kok tahu pula ya tasnya pakai fingerprint? Iya guys, tas aku pakai fingerprint. Teman-teman sehat selalu ya di sana. Dan terima kasih udah nemenin ibu-ibunya, udah nemenin aku. Semoga membawa manfaat. Kalau untuk sunnah itu babnya agak sulit ya teman-teman ya. Itu babnya agak sulit, tapi nggak apa-apa. 1-2 bisa masuk insyaallah ke pikiran kita ya teman-teman ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Taulah aku siap. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan seperti biasa kita tanya jawabnya di jam 8 malam ya teman-teman ya. Atau jam 8 pagi. Teman-teman tetap di positive vibration ya. Kita tutup dulu ya guys. Masukin keranjang. Astagfirullah, tas pinjernya ya kah? Masukin keranjang pula ya. Nanti ya aku pertimbangkan ya. Oke. Itu curang Zah. Ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Oke, dan yang terlambat hadir teman-teman boleh ke spill Ustazah tasnya. Hari ini aku ada kajian jam 2 lagi teman-teman. Jadi janji nanti spill ya. Siap. Janji pula ya. Oke, spill dashboardnya ada aja Pak Riza ya. Oke, dashboard apa Pak? Oke, siap ya Mbak Lema. Iya, apa yang dipakai selalu di spill ya. Malam gak ikut, siap gak apa-apa. Tadi ada yang bilang Ustazah gak live ya pagi. Aku bilang live, mungkin nggak keluar kali ya di sana ya, di apa yang namanya itu di ininya. Oke, Zahda landing nak kemana? Iya, sehat ya teman-teman ya. Oke, ini Fajar siap ya. Oke, iya malam tanya jawab. Boleh mau yang ini juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya. Thank you yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah hadir di kanal aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehat selalu teman-temanku di sana, tetap di positive vibration dan semoga kita lebih baik ke depannya. Apa yang Ustazah pakai mau siap. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ya. Subhanaka, ya ada ya tadi Pak Ade ada tadi pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya guys. Oke, bye-bye, love you all. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Nanti aku kajian jam 2.30 siang, bisa live kalau nggak ada anak-anak ya. Kalau aku nggak bisa live, itu berarti karena ada sesuatu. Selagi aku bisa live, aku live. Oke? Sehat semuanya. Bye-bye, love you all. Makasih ya.